Ini ya nanti tanggal 17, 18, besok berarti ya esok banget nih. Itu akan menjadi penentuan arah market itu kemana. Oke. Pokoknya teman-teman harus pantau juga. Oke, next kita lanjut ke historical Bitcoin. Oke, kita lihat nih. Dari tahun 2013 sampai 2025, ya kemarin juga kita bahas sepintas tentang Bitcoin monthly return ya. Nah, pada bulan September ini, itu lebih dominan banyak koreksinya ya. Ya bisa kalian sendiri di market, banyak sekali koreksinya. Dan kita, khususnya saya sendiri dan juga anak-anak member Discord-nya, kita difokus next di bulan Oktober. Ya, kalian bisa lihat sendiri nih historicalnya. Bulan Oktober itu cuma dua kali koreksi. Ya, kalian sering sekali disebut sebagai Oktobull. Ya, kalau September ya emang terkenal sebagai Blood Moon ya, atau bulan merah, bulan penuh darah gitu ya. Ya, September. Terus lihat juga average-nya minus 2%, mediannya juga 3%. Nah, sedangkan Oktober, kalian bisa lihat nih, ini lebih gede loh daripada September. 21%, 21% average dan mediannya. Dan juga dilanjut dengan November. November lebih besar lagi, cuma mediannya lebih kecil. Yang bisa kalian lihat. Ini emang the big cycle 2017 ya. Dan juga 2021 waktu itu juga menjadi the bigger ya art season juga ya, dimana Dogecoin sehari itu naik ratusan persen ya, 500% bahkan dalam 3 minggu naik hampir 2000%. Itu saya pernah alami sendiri Dogecoin waktu itu. Besok 17-18 ini 2 hari penentu arah market kemana, naik atau turun. Ya kita cek trading view ya. Ini untuk koin Bitcoin. Ya, pantauan kita adalah untuk menentukan monthly close-nya itu di mana ya. Monthly close dan weekly close-nya itu di mana untuk Bitcoin. Ya, sekarang kita bisa juga menunggu 5 hari lagi untuk weekly close-nya, dan untuk monthly close-nya kita bisa cek di sini 14 hari lagi, dan harapan monthly close bisa breakout di atas box merah ini ya. Ini ATH kemarin ya, cukup menjadi banyak perbincangan orang-orang karena ada double top. Patternnya sama seperti 2021, double top terus market bearish ya, turun hampir 40% sampai 55%. Nah, tapi so far sejauh ini masih bertahan sama support aktif ya. Jadi pendapat saya Bitcoin masih sangat-sangat bullish. Oke, karena kemarin down dari 123 ke 108 ya, last correction kemarin. Itu ya wajar karena taking profit ya orang-orang holder Bitcoin dari tahun lalu, bahkan whale yang 14 tahun lalu tidur tiba-tiba aktif ya. Dan kita di sini harus menunggu Bitcoin close di atas garis ini. Kalau kita pengen dapati target ke 200.000 untuk Bitcoin ya. Dari Januari, awal Januari ya, 2023 sampai sekarang sudah 2 tahun market bullish. Nah, kalau weekly chartnya, sini saya ada sedikit pandangan untuk besoknya, terutama tanggal 17 dan 18. Saya punya pandangan untuk Bitcoin. Ini bisa retest lagi ke sini ya, ke 104. Terus dia baru bisa ke sini nge-breakout. Nah, ke sini kemungkinan dia sideways dulu, kemudian dia melanjutkan kenaikannya gitu, dan market rally ya sampai 200.000. Karena ini sering saya bahas guys di komunitas saya sendiri,
Bitcoin itu masih punya kesempatan untuk ke 200.000 di tahun ini ya, ataupun tahun ini misalkan nggak ke target ya, harapan Januari 2026 itu masih bisa ya. Jadi ini untuk proyeksi Bitcoin ya, untuk menghadapi gejolak market besok ya, 17 dan 18 September. Dan bisa juga dari range sekarang ya, Bitcoin langsung pumping sini dan dia bisa turun dibanting di sini ya. Ini case kedua ya, kayak merah ini, karena yang jelas Katra itu membawa kita ke bull market, tapi tidak lupa juga dengan sell the news-nya ya. Oke, pasti kalian lihatlah postnya orang-orang ataupun influencer yang bilang akan ada sell the news, akan ada sell the news. Ya menurut saya emang sell the news memang ada ya. Misalkan kita beli dari sini, dari angka 106, terus dia tiba-tiba naik ke sini, ya otomatis kita yang beli di bawah profit dong, profit banyak banget kan. Apalagi kita di future dikalikan leverage, market naik, misalkan tiba-tiba dari sini ya, market naik 10% dikali leverage kan, sudah udah banyak banget kan. Nah terus orang-orang melakukan taking profit ya, jadi wajar kalau ada sebutan sell the news. Itu menurut pandangan saya. Silahkan kalian bisa komen kalau punya pandangan sendiri. Oke, ini untuk Bitcoin ya. Jadi PR kita adalah di box merah ini gimana caranya biar nge-breakout agar kita bisa melihat potensi Bitcoin melanjutkan kenaikannya sampai ke 100 minimal deh, minimal 150 dan ke 180 dan last di 200.000 ya. Nah kalau kalian lihat ya, dari POV 6 bulan Bitcoin itu naik terus guys, konsisten banget, sangat-sangat konsisten ya. Ini masih early banget adopsi kripto di dunia ya, itu masih early banget guys. Jadi buat teman-teman kalau sudah punya barang, sudah kalian rutin aja DCA, nggak usah gampang termakan sama ya omongan-omongan teman kalian, atau ini akan ada bearish, ini akan ada bear market, jual. Menurut saya wajar guys kalau ada bear market, ada koreksi gitu, wajar guys. Namanya juga market kan. Kalau kalian main spot ya dikasih koreksi, kalian bisa akumulasi lagi, jadi nggak usah panik. Udah tahun saya di market fully trade di spot ya, memang berasa juga sih kalau dikasih koreksi, tapi kan tujuan kita adalah long term kan, tujuan kita jangka panjang. Kalau teman-teman gampang ke bawah omongan atau gampang ke brainwash ya, menurut saya teman-teman belum cocok masuk ke market ya. Sekalipun saham juga ada koreksinya kan, jadi aset-aset seperti saham, kripto, forex, semuanya wajar guys ada koreksi ya. Kalau ingin lebih tenang lagi, saran saya kalian masuk spot aja, nggak usah di future. Kalian di CA rutin ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, atau kalau kalian punya uang lebih kalian bisa per hari di CA ya, misalkan 1 hari 100.000 rutin selama 1 tahun. Tinggal dikalikan aja modal kalian sudah berapa, 100 hari dikali 360 hari ya, itu dari modal aja sudah segitu. Kalian hold aja
dan kalian tunggu tahun berikutnya, pasti kalian sudah jadi orang kaya, guys. Kalian selalu ingat ya, di market prioritaskan risk management ya. Kalau kalian belum terbiasa menggunakan risk management di future, coba kalian trade di spot dulu ya, walaupun yang katanya spot itu marketnya lelet, marketnya lambat, cuannya sedikit. Yang penting kalian paham dulu risk managementnya di situ. Kalau sudah terbiasa, kalian boleh diterapkan di future. Nah, saya juga kan sering tuh kasih edukasi buat teman-teman di zona pemula ini soal risk management ya. Ini soal cara baca funding rate, cara atur A, B, C, D, di sini ada semuanya. Ya, karena orang sukses di market, ini menurut POV saya, orang yang sukses di market itu bukan orang yang profit besar, tapi orang yang mau bertahan setiap cycle. Ya, jadi setiap masanya itu ada orangnya, bukan setiap orang ada masanya kayak gitu. Paham gak sih? Jadi usahakan ya, kita itu harus bertahan di market. Gimana caranya? Kalian baca-baca dari sini ya. Ini juga ada contoh ya, kita praktek pakai Sol, cara menghitung risk manajemennya gimana, cara menghitung TP, SL, SL plus, partial, dan cara menggunakan break-even dan lain-lain. Sini saya ajarkan juga. Di sini juga ada salah satu benefit lagi ya, Well Insider. Ya, beberapa kali kita trading bareng Well ya di sini. Ya, jadi waktu itu Solana Pengu, Pachi Penguin. Ya, beberapa kali kita sempat ngelong. Kita ngelong duluan nih, nanti beberapa jam itu ada news ya, ada aktivitas tentang salah satu whale ngeborong Solana ya. Ini contohnya kemarin kita ngelong Solana dari harga $211 ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Kemarin waktu nge-pumping nggak nih, saya nge-call ya di 211 long Solana ya. Ini sebelumnya, ini before, terus saya kasih aba-aba juga cek Solana, dan beberapa menit kemudian ya dia ngehit limit. Ternyata bang 1 jam yang lalu ada whale ya, akumulasi Solana ya dengan jumlah fantastis ya, triliunan dolar ya. Terus saya kasih lagi Solana guys, dan ya dari entry dia pumping ya sampai ke TP2 juga ya, kencang banget ini. Cuma 1 jam ya, 1 jam kita dapat kenaikan yang sangat signifikan sampai ke 220. Bahkan terakhir ya, terakhir kita juga sempat DCA juga tembus 240 ya untuk Solana ya. Itu kita trade bareng Well ya, dan tadi pagi juga kita ada trade juga ini. Oke. Nah, kita ada banyak setup juga ya di sini di Pojok Mindra. Ini ada banyak banget setup. Daily win juga. Ya, banyak sekali kita win streak ya. Avax World TP. Sini juga ada challenge ya, $50 ke $1000. Dan ini juga saya share ada aktivitas Well ngejual 5000 ETH. WLFI running ya. Ini kita trade
bareng news ya. Terus juga ini ada peningkatan portfolio selama 1 bulan ya, naik 6.000%. ETH swing TP1 ya, kita beli dari 4.300, kita swing sampai 4.700. Bong juga ya, full TP tuh sampai tembus galaksi ya. Saya juga nih berat free call lah. Juga ini benefit priority kalau saya baca sendiri. Ini Dogecoin ya, gila banget ya Dogecoin, rally juga karena ada rumor ETF-nya lagi dibuat ya, lagi diajuin. Pengu juga ya, ini ada banyak deh, ada banyak sekali ya di sini. Ya kebanyakan full TP, kalau enggak TP2. Oke. Ini video ini sampai di sini dulu. Next, buat teman-teman yang pengen join bisa cek di announcement. Sini ada promo, kode promo ya, voucher. Kalian bisa pakai all season 20 untuk dapetin potongan sebesar 20%. Dan ini ada linknya, kalian bisa klik aja, nanti masukkan vouchernya. Oke, sampai jumpa di next video.